Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Hendra Kurniawan, mantan anak buah Ferdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Dengan putusan ini, maka Hendra tetap menjalani hukuman 3 tahun penjara sesuai vonis pengadilan tingkat pertama. Selain di penjara, Hendra yang berpangkat Brigadir Jenderal dipecat dari kepolisian karena dianggap membantu Sambo merintangi penyidikan pembunuhan berencana pada Yosua Huta Barat. Hari ini Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga akan membacakan putusan untuk banding Agus Nur Patria. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 nomor 802/Pitsus/2022 menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. Hendra Kurniawan adalah mantan Karo Paminal dan Agus Nur Patria, Kepala Detasemen Biro Paminal Polri. Keduanya dianggap bertanggung jawab dalam merekayasa kamera pemantau dan cerita pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Selain Hendra dan Agus, 4 lagi anak buah Ferdi Sambo juga disidang pidana karena merintangi penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat. Laporan lengkapnya ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tifal, vonis tetap dijatuhkan mengikuti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 tahun. Lalu apa saja pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak banding dari Hendra Kurniawan? Tadi dalam pembacaan amar putusannya, Hakim Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak 6 butir keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum Hendra Kurniawan yang terlibat ataupun juga sudah divonis 3 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan karena dianggap terlibat dalam upaya perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ke-6 poin ini kalau saya jabarkan, 2 poin pertama ini berhubungan dengan keberatan dari Hendra menyangkut dengan pasal yang dikaitkan terhadap dirinya, yakni pasal 48 jungto pasal 32 Undang-Undang ITE. Di situ dikaitkan bahwa Hendra Kurniawan ini terlibat melakukan upaya melawan hukum dan tanpa hak untuk mengakses rekaman CCTV yang disebut ini adalah milik publik, milik warga di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Awalnya disebutkan oleh Hendra dalam nota keberatannya bahwa ini tidak ada kaitan sama sekali, bahkan semata-mata ditegaskan lagi bahwa upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Hendra ini semata untuk menjalankan perintah atasan. Namun di sisi lain dari Hakim Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beralasan bahwa sebetulnya kalau dikaitkan lagi dengan pasal yang dikaitkan atau dijerat oleh Hendra Kurniawan ini, betul bahwa Hendra Kurniawan menurut Majelis Hakim ini tidak punya kewenangan, tidak punya kepentingan langsung untuk mengecek dan mengamankan rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Apalagi posisi Hendra Kurniawan yang merupakan Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Divisi Propam Polri ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana umum. Sehingga wajar kiranya menurut Majelis Hakim Hendra Kurniawan dijerat dengan pasal 48 jungto pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih-lebih Majelis Hakim juga beralasan karena posisi yang tidak punya kewenangan langsung untuk penanganan ataupun juga mengamankan rekaman CCTV itu, ditambah ia juga tidak berkoordinasi langsung dengan Bareskrim Polri yang justru punya kewenangan yang lebih kuat, punya kewenangan yang lebih besar untuk mengusut kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua ini, sehingga posisinya semakin lemah atas pembelaan dirinya dalam memori banding yang disampaikan kepada pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian hal-hal lain yang dijabarkan di sini, memori banding dari Hendra juga menyampaikan keberatan atas pengaitan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, namun dari Majelis Hakim menilai bahwa keikutsertaan banyak pihak, lebih-lebih dari bawahan Hendra Kurniawan di Biro Internal atau Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri ini, terutama dengan keterlibatan beberapa terdakwa lainnya,
Cuk Putranto, Agus Nurpatria, dan nama-nama lainnya begitu, ini menjabarkan bahwa ada upaya untuk menyuruh melakukan tindak pidana yang dimaksud, terutama dalam hal ini yang berkaitan erat dengan perintah Verdi Sambo mengamankan rekaman CCTV itu sendiri. Kemudian masalah perintah jabatan, tadi juga dimuat dalam memori keberatan Hendra Kurniawan bahwa semata-mata ini semua perintah jabatan. Tadi dikaitkan lagi oleh Majelis Hakim bahwa sebetulnya dalam pasal 52 ayat 1, mohon maaf, saya koreksi, pasal 51 ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termuat di situ bahwa unsur pemaaf melakukan perintah jabatan itu hanya bisa diberikan kalau posisinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Artinya karena posisi dari Hendra sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, unsur pemaaf ini jadi tidak berlaku. Nah, poin-poin lainnya adalah sehubungan langsung dengan rekayasa cerita Verdi Sambo yang disebut sebagai kesesatan fakta yang dianggap bisa menjadi penghapus pidana, itu juga tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan masalah pembelaan diri Hendra Kurniawan bahwa ada tekanan publik dalam putusan pidana terhadap dirinya, ini juga tidak dikabulkan, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan posisi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Hendra Kurniawan 3 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Jono. Ya Tifal, seperti Anda sampaikan tadi, mantan anak buah Verdi Sambo juga ada nama Agus Nurpatria yang juga mengajukan banding. Lalu kapan putusan banding terhadap Agus Nurpatria ini akan dibacakan? Jadwalnya tadi dari pihak pengadilan menyampaikan 12.30 ini sidang akan berlanjut untuk menyampaikan putusan banding atas keberatan yang dilayangkan oleh terdakwa lain dalam kasus yang sama, Agus Nurpatria. Ia sebelumnya oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijatuhi vonis 2 tahun kurungan penjara dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Tapi tampaknya untuk sekarang masih belum hadir karena memang jadwalnya sekarang masih jam istirahat begitu, jam istirahat siang, sehingga masih kami tunggu kehadiran dari Majelis Hakim dan pihak-pihak yang kemudian akan mengawal proses sidang ini. Sebatas pengetahuan saja buat kita bersama, Juno, bahwa untuk sidang pengadilan tinggi ini atau sidang banding di pengadilan tinggi ini agak berbeda dengan sidang di pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri, kedua belah pihak dalam hal ini dari jaksa penuntut umum dan juga dari terdakwa bersama dengan tim penasihat hukum dipastikan ada di dalam ruang sidang. Namun untuk pengadilan tinggi tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi perwakilan dari terdakwa maupun juga dari jaksa penuntut umum untuk datang ke ruang persidangan di ruang sidang Kartika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun sebagai upaya untuk terbuka proses sidang ini, karena dari pihak pengadilan juga menyampaikan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, pihak pengadilan juga menyiapkan siaran langsung live streaming via YouTube begitu, agar semua pihak, terlebih bagi mereka-mereka yang kemudian bersangkut paut dengan proses banding ini, bisa melihat hasil banding ataupun juga jabaran dari pertimbangan Majelis Hakim dalam proses banding ini. Ini yang bakal saya tunggu nanti, proses dari sidang putusan banding terhadap Agus Nurpatria beberapa saat lagi akan dimulai. Jono. Baik, kita nantikan bagaimana putusan banding terhadap Agus Nurpatria atas kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Soesa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.